Halo, saya Rifana Desi Rosalia dari FKIP Biologi Universitas Kristen Indonesia ingin menyampaikan ringkasan dari beberapa artikel yang sudah diberikan minggu lalu. Hai, saya Sri Rizeki dari FKIP Prodi Biologi. Di video ini akan menjelaskan PowerPoint dari artikel yang sudah dibagikan minggu lalu. Sekian dan terima kasih. Pengaruh ukuran buah terhadap frekuensi embriogenesis beberapa kultivar mangga yang ditulis oleh Trimuji Ermayanti, Derita Elvi Rantau, dan Diah Retno Wulandari. Pertama, kita lihat pada pendahuluan, itu mangga ditulis bahwa mangga merupakan buah unggulan nasional yang terdiri dari 242 kultivar, baik lokal maupun impor, tumbuh di Indonesia. Di pasaran dunia, ekspor mangga itu masih jumlahnya itu terbatas, lebih cenderung untuk memenuhi pasar dalam negeri saja. Nah, itu disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi, yaitu mutu dan ukuran buah yang tidak seragam, penanganan pasca panen yang kurang sempurna sehingga buah mudah rusak selama transportasi, dan ketahanan terhadap hama penyakit yang masih perlu ditingkatkan. Itu yang menyebabkan ekspor mangga ke luar negeri itu jumlahnya masih terbatas. Lalu masalah yang sering dihadapi dalam perbanyakan mangga itu biasanya penggunaan batang bawah yang kurang berkualitas, lalu pemeliharaan tanaman yang kurang intensif, dan terbatasnya jumlah pohon induk untuk okulasi dan sambung pucuk. Lalu selanjutnya kita lihat tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat pengaruh ukuran buah terhadap frekuensi terjadinya embriogenesis pada beberapa kultivar mangga yang tumbuh di Indonesia dan untuk mendapat eksplan yang tepat sehingga dapat diperoleh frekuensi embriogenesis yang tinggi pada kultur buah dari beberapa kultivar mangga di Indonesia. Nah, metodologi penelitiannya yang pertama dilakukan yaitu sterilisasi buah muda ya. Buah mudanya ini dipisahkan dulu dari tangkai buahnya, lalu mencuci buah dengan air keran yang bersih, yaitu air keran itu maksudnya air yang mengalir. Kemudian buahnya ini dibiarkan pada air mengalir selama 30 menit atau lebih. Diteruskan dengan perendaman dalam etanol teknis 96% selama 2 menit. Maaf, di sini salah ditulis bahwa harusnya ini hanya 2 menit saja. Selanjutnya buah direndam dalam larutan sodium hipoklorit 20% itu selama 30 menit dan dibilas dengan aqua steril sebanyak 3 kali. Lalu media menggunakan 3M terdiri dari hara makro B5, hara mikro dari MS, lalu ada vitamin MS. Vitamin MS diatur derajat keasaman media itu menjadi 5,8 sebelum dilakukan sterilisasi. Lalu penanaman buah pada media 3M ini dilakukan dengan membelah buah hingga biji, lalu bagian terbuka dari bijinya itu diletakkan menghadap medianya. Lalu kita mengukur panjang buah untuk mengetahui respon terbaik dan harus disimpan dalam ruang inkubasi dengan suhu 27 derajat Celcius. Pengamatan ini dilakukan selama setiap hari untuk mengetahui adanya kontaminasi, pencoklatan, dan perkembangan kultur. Hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa dengan sterilisasi permukaan yang dicobakan, kontaminasi dapat ditekan hingga 7,1 sampai 57,1%, bahkan beberapa kultivar tidak mengalami kontaminasi. Setelah 3 sampai 4 minggu, 14 kultivar ini mengalami embriogenesis dengan frekuensi antara 4,2 sampai 35,75%. Penyimpanan kultur pada tempat gelap dan subkultur yang teratur merupakan cara terbaik untuk menekan terjadinya pencoklatan jaringan. Namun, pencoklatan tidak menghambat embriogenesis. Media 3M merupakan media yang cocok untuk induksi embriogenesis dan ukuran buah itu sangat menentukan keberhasilan dari embriogenesis. Sekian ringkasan dari artikel yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang embriogenesis somatik langsung pada tanaman cendana. Pendahuluan.
Cendana atau Santalum album L merupakan salah satu komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman ini banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur, namun populasinya cenderung menurun akibat tidak seimbangnya antara eksploitasi dan upaya pelestariannya. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan tanaman cendana adalah ketersediaan bibit yang bermutu. Metodologinya, penelitian dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian pada bulan Februari sampai Desember 2003. Bahan tanaman yang digunakan adalah embrio dari buah cendana muda dan dewasa yang diperoleh dari Nusa Tenggara Barat dan Yogyakarta. Bagian luar kulit buah atau perikarp dibuka atau dipecah, kemudian benih dikeluarkan dan dikumpulkan. Benih dikeringkan di atas cawan petri di dalam laminar selama 5-10 menit. Embrio yang berada di bagian dalam benih dikeluarkan dengan menggunakan pinset steril, kemudian ditanam dalam media perlakuan yang sudah disiapkan di dalam botol kultur. Media yang digunakan sebagai perlakuan disesuaikan dengan tahapan percobaan, yaitu tahap induksi embrio somatik. Yang pertama, tahap induksi embrio somatik. Yang kedua, tahap pembentukan embrio somatik sekunder. Yang ketiga, tahap pembentukan perkembangan plantlet. Yang ketiga, tahap perakaran. Dalam media induksi, eksplan embrio somatik akan membentuk sel-sel embriogenik yang kemudian berkembang membentuk fase globular atau fase embrio somatik premier. Eksplan kemudian dipindahkan ke dalam media pendewasaan untuk mengoptimalkan pembentukan embrio somatik sekunder. Embrio somatik yang telah membentuk kotiledoneum dipindahkan ke dalam media perkecambahan untuk pembentukan plantlet. Kondisi penyimpanan biakan pada semua tahap perlakuan adalah sama. Memperbanyak tanaman secara in vitro melalui embriogenesis somatik secara langsung. Embrio somatik primer diperoleh dengan cara menanam eksplan embrio zigotik muda dan dewasa pada media MS yang mengandung bensilaminopurin atau tidiazuron. Pada tahap selanjutnya, embrio somatik primer akan membentuk embrio somatik sekunder setelah disubkultur pada media dasar NS dengan atau tanpa penambahan asam indolasetat. Setelah plantlet cukup kuat untuk dipindahkan, dilakukan aksimilasi di kamar kaca. Media tanam yang digunakan berupa campuran tanah dan pupuk kandang atau casting 1:1 dalam pot plastik. Di samping itu, pada pot tersebut disediakan tanaman cabai yang diharapkan berfungsi sebagai tanaman inang. Pengamatan dilakukan terhadap persentase eksplan membentuk embrio primer. Persentase embrio primer membentuk embrio somatik sekunder. Jumlah embrio somatik yang berkecambah dan persentase plantlet atau tanaman yang tumbuh. Data dianalisis menggunakan uji Duncan. Hasil bahan tanaman atau buah yang digunakan sebagai eksplan berasal dari Yogyakarta. Untuk buah masak immature dari NTT. Untuk buah masak dan muda immature. Embrio zigotik dari kedua tingkat kemasakan buah tersebut diisolasi dan ditanam pada media perlakuan dan induksi embrio somatik. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah berumur 8 minggu, eksplan yang berasal dari Yogyakarta tidak menunjukkan adanya pertumbuhan pada media perlakuan yang dicobakan. Hal ini diduga karena bahan tanaman atau biji sudah tidak mempunyai viabilitas lagi akibat disimpan terlalu lama. Eksplan dari buah yang berasal dari
NTT memberikan respon yang berbeda dalam membentuk embrio somatik pada beberapa perlakuan media yang diberikan. Secara umum, media dasar NS yang diperkaya dengan BAP menunjukkan respon yang lebih baik dalam membentuk embrio somatik dibandingkan dengan MS Tidiazuron, baik untuk eksplan embrio muda maupun embrio dewasa. Persentase pembentukan embrio somatik dari eksplan embrio zigotik pada media MS tambah BAP2 menunjukkan nilai tertinggi 71,44%, sedangkan untuk eksplan embrio zigotik dewasa nilai tertinggi 63,6% diperoleh pada media MS plus BAP 1 mg. Keberhasilan pembentukan embrio somatik sekunder dari embrio zigotik dewasa dengan perlakuan MS IAA 0,5 dan 1 mg tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Lalu penambahan kombinasi konsentrasi ZPT-NAA dan BAP terhadap pertumbuhan perkembangan biji Dendrobium taurulium J.J. Smith secara in vitro. Ini ditulis oleh Aisyah Intan Paramarta, Dini Erma Vitalini, dan Siti Nurfadilah. Pertama kita masuk pada pendahuluannya. Dituliskan bahwa anggrek Dendrobium taurulium ini merupakan anggrek asli Indonesia yang distribusinya itu sangat terbatas. Disebabkan oleh isolasi dari pegunungan dan bentuk wilayah yang merupakan pulau. Habitatnya ini sendiri di dataran rendah dan banyak ditemukan di pohon tepi laut. Lalu anggrek ini sulit dikembangbiakan dan sudah terancam punah. Namun salah satu upaya perbanyakan anggrek ini dengan cara kultur biji dengan penambahan berbagai jenis zat pengatur tumbuh. Zat yang dipakai ini adalah NAA dan BAP. Untuk meningkatkan perkecambahan biji dan menginduksi terbentuknya protokorm. Protokorm sendiri adalah bentukan bulat padat berwarna hijau yang siap membentuk pucuk dan akar sebagai awal kecambahan pada biji yang tidak mempunyai endosperm. Lalu selanjutnya kita ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari artikel ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi zat pengatur NAA dan BAP yang efektif untuk perkembangan biji Dendrobium taurulium secara in vitro. Lalu metodologinya itu, tempat dan waktu penelitiannya ini di greenhouse DD Orchid yang berlokasi di Batu Malang, lalu dilaksanakan pada Februari sampai Juni 2012 di Laboratorium Kultur Jaringan Kebun Raya Purwodadi. Lalu, siapkan alat bahan yang dibutuhkan, seperti gelas, pipet, petri dish, lamiar airflow, timbangan analitik, kompor gas, autoclave, pH meter, dan lain-lain. Lalu mulai dengan tahap sterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat dengan tekanan 1,5 atm yang dilakukan selama 20 menit. Lalu pindahkan ke laminair airflow yang sudah disemprot dengan alkohol 70%. Lalu zat pengatur tubuh ini dituangkan ke gelas beker, lalu ditambahkan dengan aquades hingga mencapai volume 1 liter. pH-nya itu diatur 5,8 dengan penambahan NaOH atau HCl. Lalu media ini dipanaskan di atas api hingga mendidih. Lalu tuangkan ke dalam botol kurang lebih 20 ml, lalu disterilisasi lagi menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius, tekanan 1,5 atm selama 20 menit. Setelah suhu dari autoclave ini turun, media dikeluarkan dan diuji kontaminasi selama kurang lebih 1 minggu. Uji kontaminasi itu kurang lebih 1 minggu. Lalu biji anggrek ini diletakkan di kertas saring, kemudian dilipat dan ditutup rapat. Bisa juga menggunakan staples itu. Setelah itu masukkan ke dalam larutan klorox 10% selama 30 menit dan dibilas kembali dengan aquades steril sebanyak 3 kali masing-masing selama 10 menit. Lalu pindahkan kertas ke atas cawan petri, lalu ambil biji dengan jarum Mohs steril dan sebar pada permukaan cawan petri. Nah, cawan petri ini harus ditutup, lalu dililitkan parafilm pada tepi-tepinya,
diinkubasi pada rak kultur dengan diberi penyinaran 16 jam photoperiod dengan suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita ke hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapat dari percobaan ini yaitu pertumbuhan biji Dendrobium taurulium pada medium dengan perlakuan tanpa penambahan zat pengatur tubuh ini menunjukkan hasil terbaik, yaitu seluruhnya tumbuh mencapai fase 5, yaitu pembentukan planlet. Diduga biji Dendrobium taurulium ini mengandung hormon endogen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ atau jaringan tersebut, sehingga tahapan yang paling sempurna walaupun tidak ditambahkan zat pengatur tumbuhan dari luar. Jadi walaupun dia nggak pakai zat pengatur tumbuhan, dia tuh tetap bisa tumbuh sempurna karena dendrobiumnya itu sudah mengandung hormon endogen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organ. Induksi embriogenesis dari jaringan endosperm Jerxium citrus nobilis Lour. Embriogenesis somatik adalah proses regenerasi tanaman melalui pembentukan struktur seperti embrio yang diinduksi dari sel-sel somatik atau gamet. Jaringan endosperma berupa jeli diisolasi dari biji di bawah mikroskop untuk memisahkannya dari embrio zigotik dan nusellar. Endosperma dikulturkan pada media induksi pembentukan kaldus, yaitu media dasar MS modifikasi formulasi vitamin media MW. Keberhasilan embriogenesis somatik yang diinduksi dari jaringan endosperm ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor penentu keberhasilannya antara lain perkembangan jaringan endosperma dan formulasi media. Embriogenesis somatik pada jaringan diploid jeruk siansi madu sudah dikuasai dengan eksplant embrio nusellar pada media dengan penambahan BA dan bahan organik. Tetapi embriogenesis dari jaringan endosperma triploid jeruk siansi madu sampai saat ini belum dilaporkan. Metode penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Sel dan Jaringan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dan Laboratorium Kultur Jaringan, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Oktober 2012. Bahan tanaman yang digunakan adalah jaringan endosperma dari buah jeruk siansi madu yang berumur 11-13 minggu setelah antesis. Jaringan endosperma diisolasi dari buah yang sudah disterilisasi permukaannya dengan cara direndam dalam alkohol 96%. Kemudian dilakukan pada api Bunsen. Proses ini dilakukan 3 kali. Penyiapan media kultur dilakukan dengan menambahkan 30 gram gula pasir, mengatur kemasaman media menjadi 5,8 dan memelitkannya dengan 2,5 gram tagel sigma. Media disterilisasi dengan autoclave pada temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit. Pemanjangan plantlet dipotong bagian akar atau bakal akarnya dan dikulturkan. Planet tanpa akar dikulturkan pada media pemanjangan dan diinkubasi pada ruang kultur dengan penyinaran kurang lebih 1000 lux, penyinaran 16 jam. Hari pertama, suhu 21-25 derajat Celcius pada media pemanjangan planet. Analisa statistik. Data hasil pengamatan. Data hasil pengamatan di rata-rata kemudian dihitung standar deviasinya.
rata-rata dianalisis variannya. Apabila terdapat beda nyata, maka dilakukan uji lanjut menggunakan Duncan Multiple Ring Test DMRT pada taraf kepercayaan 95%. Analisa statistik dilakukan dengan menggunakan software SAS 9,1. Hasil keberhasilan pembentukan embrio somatik sekunder dari embrio zigotik dewasa dengan perlakuan MS IAA 0,5 dan 1 mg tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada embrio somatik muda, keberhasilan regenerasi eksplon membentuk embrio somatik sekunder pada media MS tambah IAA 1 mg hanya 15% dan tidak berbeda nyata dengan MS IAA 0,5 gram sekitar. Seluruh formulasi media perlakuan berhasil menginisiasi kalus embriogenik. Keberhasilan pemanjangan platelet terbaik berasal dari MS modifikasi dengan 2,5 mg GA3 tanpa penambahan kinetin dan berbeda nyata dengan media yang ditambah kinetin untuk semua perubahan yang diamati.